Anda mencoba mengakses Terminal 7 di lokasi 119. Dengan melanjutkan, Anda mengonfirmasi bahwa Anda memiliki izin untuk mengakses file ini, telah menyerahkan kehendak dan perjanjian terakhir Anda ke Departemen SDM Organisasi SCP, telah mengucapkan selamat tinggal kepada semua keluarga dan orang yang Anda cintai, dan menyetujui kemungkinan penanganan cepat kematian yang menyakitkan. Saat ini Anda tidak berada di bawah ancaman apapun, tapi terus mengakses file ini akan mengubahnya. Silakan lihat ke layar untuk mengonfirmasi identitas Anda melalui pemindahan retina. Jangan berkedip. Pemindahan selesai. Identitas dikonfirmasi. Selamat datang kembali, Agen William Miller. Anda sekarang mengakses file SCP-2744. Pembuka rahasia. Peringatan, ancaman mendekat dengan cepat. Anda memiliki waktu terbatas untuk meninjau konten file ini. Ingatlah bahwa terminal ini telah ditahan secara permanen. Anggota gugus tugas taktis mengetahui lokasi Anda dan dalam keadaan siaga, tapi kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Ini hanya masalah waktu sekarang. SCP-2744 adalah makhluk humanoid bipedal dengan ketinggian 2 meter. Wajahnya ditutupi dengan karung goni putih robek dengan resleting aluminium besar di mulutnya. Meskipun nama aslinya tidak diketahui, itu disebut dengan nama kode pembuka rahasia. Makhluk itu sangat berbahaya dan bermusuhan. Itu telah menentukan untuk menargetkan siapa saja yang mencoba untuk menyelidiki atau mempelajari sifat identitasnya. Itu tidak dapat ditahan atau dicegah untuk mencapai targetnya. Setelah itu mengarahkan pandangannya kepadamu. Kamu tidak bisa bersembunyi, kamu tidak bisa lari, tidak bisa melarikan diri. Entitas saat ini tidak ditahan, tapi langkah-langkah telah diambil untuk membatasi potensi kerusakannya. Hanya terminal ini yang memiliki akses baca dan edit lengkap ke file. Setelah seseorang terhubung dengan terminal, semua anggota GTT Epsilon 99 ditempatkan di pintu masuk sel penahanan. Entitas tidak boleh dibahas di luar sel penahanan. Jika kamu berbicara tentang entitas pembuka rahasia di luar ruangan ini, kamu akan segera dimatikan. Setelah kamu mengakses file ini, kamu dianggap hilang. Pembuka rahasia pertama kali ditemukan di Nexus Eurotech. Nexus adalah pelabuhan bebas bawah tanah di mana sejumlah entitas anomali hidup tanpa takut terungkap. Ini juga merupakan jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan untuk penyelundupan dan bisnis buruk lainnya. Menyusul serangkaian pembunuhan dan penghilangan yang belum terpecahkan, Koalisi Gaib Global menghubungi organisasi untuk meminta bantuan. Sebuah tim peneliti dikerahkan untuk menyelidiki yang terdiri dari agen Jamie Green, Adam Smith, Sammy Radcliffe, Dr. Stephen House, dan agen William Miller. Agen Miller dilengkapi dengan kamera badan yang merekam kejadian. Miller bertemu dengan anggota tim lainnya di sebuah rumah bawah tanah di Eurotech Nexus. Di dalam dia menemukan sebuah ruangan berlumuran darah yang dirusak ke dalam kekacauan. Barang-barang dibalik dan berserakan di seluruh ruangan. Di dalam rumah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas. Almarhum menderita luka dalam di dada yang merobek, kulit dan otot memperlihatkan organ dan patah tulang di bawahnya. Wajah penuh dengan bekas gigitan besar dan hidung hilang sepenuhnya. Meskipun ada potongan daging dan darah di seluruh ruangan, hidungnya tidak ditemukan. Saat menggeledah ruangan, Miller menemukan catatan berlumuran darah dengan tulisan "Tolong bekerja" bersama dengan nomor telepon. Ketika kelompok itu terus menyelidiki, mereka tiba-tiba mendengar sesuatu bergerak dan menggaruk dinding. Ketegangan mulai meningkat. Apakah si pembunuh masih berada di tengah-tengah mereka? Apakah mereka perlu bertindak sekarang sebelum itu memiliki kesempatan untuk memberi mereka nasib mengerikan yang sama? Radcliffe menembak ke dinding dan seekor tikus merangkak keluar. Mereka aman. Untuk sekarang, jenazah tidak dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai badan korban ke-12. Catatan yang ditemukan di TKP membawa organisasi ke skema perdagangan manusia dan bukan manusia. Percobaan perdagangan. 8 orang dan makhluk yang hilang ditemukan dari sebuah gudang dan diwawancarai. Babak baru investigasi ini meninggalkan tim dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan setelah tim anonim, gugus tugas menjangkau manusia kadal yang tidak disebutkan namanya diyakini sebagai anggota FM misterius yang dilaporkan memiliki informasi bermanfaat. Kadal itu memberitahu agen Miller dan Radcliffe bahwa dia telah melihat sesuatu yang mengganggu. Dia tidak dapat mengingat detail spesifiknya, tapi monster telah datang ke SCP-4000, hutan ajaib dan rumah Fae, dan berbicara dengan seseorang yang pernah dikenal oleh manusia kadal. Dia mengikuti mereka pulang, tapi hanya menemukan mayat yang hancur dan sebuah ruangan berlumuran darah. Satu detail menonjol secara khusus. Manusia kadal mengatakan temannya yang sudah meninggal telah dihabisi, meninggalkan sekam tanpa nama. Apapun yang telah membunuh mereka, itu telah menghapus identitas mereka. Bahkan orang yang diwawancarai yang pernah menganggap korban sebagai teman tidak bisa lagi mengingat siapa mereka. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun, tapi terutama anggota Fae, karena nama sangat penting bagi mereka. Ketika agen Radcliffe dan Miller kembali dari melakukan wawancara mereka diberitahu bahwa 4 pembunuhan anomali baru telah terjadi saat mereka tidak ada. Setiap tubuh memiliki luka yang sama, lastrasi yang dalam pada tubuh, dan sebagian besar wajah digigit. Ini cukup meresahkan, tapi yang lebih memprihatinkan adalah
rangkaian perubahan tidak sah pada database karyawan organisasi yang terjadi pada saat yang sama dengan pembunuhan. 4 file karyawan telah dihapus secara misterius untuk mencocokkan 4 mayat tak dikenal yang ditemukan. Ada alasan untuk percaya bahwa keempat korban baru ini semuanya adalah anggota organisasi, tapi tidak ada yang bisa mengingat nama mereka dan tidak ada yang mengenali wajah mereka. Catatan yang tersisa menegaskan bahwa ada 7 anggota gugus tugas yang dikirim untuk menangani pembunuhan yang belum terpecahkan ini. 4 hilang dari dunia dan dari ingatan kolektif. Sekarang hanya 3 tersisa, Sammy Radcliffe, Stephen House, dan William Miller. Miller dan Radcliffe bertemu untuk membahas perkembangan baru ini dan menyadari bahwa mereka sedang diburu. Sesuatu tahu mereka sedang menyelidikinya dan itu menghabisi tim peneliti satu persatu. 4 kalah, sisa 3. Peneliti yang tersisa diperintahkan untuk kembali ke lokasi 119 untuk perlindungan dan pengawasan sepanjang waktu. Stephen House mengabaikan perintah ini dan mengunci diri di rumah persembunyian yang terletak di dalam Nexus. Radcliffe bersikeras bahwa dia dan Miller mengikuti perintah mereka dan meninggalkan House, tapi Miller menolak. Dia tidak akan meninggalkan seorang pun, tidak setelah kehilangan anggota tim lainnya, bahkan jika dia tidak dapat mengingat mereka. Miller berjalan ke safe house dan tiba untuk menemukan pintu sudah terbuka. Dia memasuki gedung mencari rekannya yang hilang. Dia memanggil, "Stephen, Dan, apa kamu ada di sini?" Tapi tidak ada respon. Jalannya berkelok-kelok di antara deretan rak menyusuri lorong-lorong sempit yang gelap gulita yang sepertinya berlangsung selamanya. Tepat ketika dia mengira Stephen mungkin sudah tersesat, dia mendengar suara benturan keras datang dari depan. Dia mengikuti suara di lorong, menarik pistolnya untuk berjaga-jaga. Dia berbelok ke kiri dan melihat pintu lain yang terbuka. Di dalam ada lemari kecil petugas kebersihan, sebuah ember terjatuh, dan air tumpah ke seluruh lantai. Saat Miller mengamati ruangan itu, matanya tertuju pada tubuh yang lemas. Itu adalah Stephen House. Miller berlari ke sisi rekannya yang jatuh berjongkok untuk memeriksa lukanya. Tubuh House rusak parah dengan bekas cakar dari bahu hingga pinggul. Ada luka tusukan di tangan dan lengannya, dan kakinya patah terpelintir sampai tulang terlihat melalui kulit yang robek. Takut dengan apa yang akan dia temukan, Miller mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi pria itu, tapi sebuah tangan menghentikannya. Stephen House masih hidup. Dia berjuang untuk berbicara, mengatakan, "Aku berguna, aku bersumpah, aku berguna." Dan kemudian satu kata menakutkan, "Lari." Di belakang Miller sesuatu mengeluarkan pekikan yang tidak manusiawi. Dia berbalik untuk melihat apa yang membuat suara itu dan melihat sesosok makhluk meluncur ke arahnya. Itu tinggi, berbentuk humanoid tapi jelas mengerikan. Sebaras resleting di wajahnya dibuka untuk mengungkapkan gigi bernoda hitam dan merah dengan darah. Makhluk itu melompat ke atasnya menjatuhkannya ke tanah. Dia meronta-ronta dan melawan, mencoba melemparkan monster itu darinya. Tapi monster itu menancapkan giginya ke lengan bawahnya yang terbuka dengan bunyi berderak yang memuakkan. Melawan rasa sakit, Miller menembakkan senjatanya dengan tangan yang lain mengenai leher makhluk itu. Itu menjerit dan mundur, memungkinkan Miller untuk bangkit kembali dan menembakkan beberapa tembakan lagi. Makhluk itu bergegas ke dinding menuju langit-langit menghindari tembakan Miller dan maju ke arahnya. Miller mundur selangkah tapi terpleset darah di lantai dan jatuh ke lengannya yang terluka. Tak berdaya, Miller menyaksikan makhluk itu terjun ke arahnya, menggeram dan siap melahapnya. Sebelum mencapai, suara tembakan terdengar. Miller mendongak untuk melihat agen Radcliffe memegang senapan. Dia datang untuk menyelamatkannya. Keduanya berlari kembali ke lorong. Entitas ikut di belakang mereka dan berlindung di balik unit rak besar. Saat entitas mendekat memburu mereka mencoba menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Miller membeku di tempat, terguncang dari semua yang dilihatnya. Radcliffe menyuruhnya lari ke pintu. Dia melangkah keluar dari balik penutup mereka dan menarik perhatian entitas. Dia melepaskan beberapa tembakan lagi lalu berbalik untuk melihat apakah Miller berhasil menyelamatkan diri. Saat Miller memohon Radcliffe untuk lari, senapannya macet. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tidak ada cara untuk membela diri. Kata-katanya sebelum monster itu menuju padanya adalah, "Kamu tidak seharusnya biarkan aku mati seperti ini." Dengan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Miller berlari. Dia berlari secepat yang dia bisa, menggendong lengannya yang rusak, mendengarkan cerita Radcliffe berubah menjadi basah dan kemudian diam. Dia berhasil keluar dari gedung di mana tim anggota organisasi sedang menunggu untuk mengantarnya ke tempat yang aman. Dia dibawa ke lokasi 119 dan ditempatkan di bawah pengawasan 24 jam. Entitas yang dia temui dimasukkan ke dalam sistem. File selesai. Kami harap itu sepadan, Agen Miller. Tidak banyak waktu yang tersisa, ini akan datang. Kamu tahu itu. Sebentar lagi itu akan merayap ke belakangmu dan menenggelamkan giginya ke dalam kulitmu, melahap tubuh dan namamu dalam satu pukulan fatal. Apakah itu hanya monster dengan selera yang tak terpuaskan untuk nyawa manusia? Mungkin itu pernah menjadi manusia juga, seorang korban pembunuhan yang tidak terlihat dan belum terpecahkan yang berubah menjadi makhluk yang berniat menghapus orang lain. Mungkin itu adalah ide yang dibuat nyata oleh ketakutan orang akan hal itu, dan itulah mengapa begitu takut untuk diketahui. Jika teka-teki itu dipecahkan, jika benar-benar dipahami, mungkin makhluk itu akan lenyap begitu saja. Ada teriakan di luar ruangan, tembakan mengenai dinding, perlindungan menipis. Jadi pikirkan, apa itu? Kamu hanya punya beberapa saat lagi.
lagi. Apa yang akan kamu tinggalkan setelah itu membawamu? Mungkin itu ketakutan. Semua korban lari dari sesuatu bersembunyi dari iblis yang tak terlihat. Rasa sakit, perasaan tidak mampu, teror belaka dari hal yang tidak diketahui. Semua orang mencoba lari menyangkal mimpi buruk mereka dan berpura-pura tidur dengan lampu menyala sudah cukup. Tapi itu tidak akan. Kegelapan selalu datang. Ini dia. Selamat Agen Miller, Anda telah secara resmi menyelesaikan simulasi pembuka rahasia. Selamat Agen Miller, Anda telah secara resmi menyelesaikan simulasi pembuka rahasia. Kamu berhasil bertindak di bawah tekanan, menunjukkan dedikasi pada misi dan tujuan dan menghargai nyawa rekan kerjamu di atas keselamatanmu sendiri. Hasilmu menunjukkan kecerdasan tinggi, pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis. Tes dilakukan oleh agen Sammy Radcliffe, agen Jamie Green, dan Dr. Stephen House. Meskipun hasilnya mengesankan, kamu perlu beberapa bagian untuk diperbaiki. Kamu tidak mengikuti protokol saat terlibat dengan entitas pembuka rahasia dan kamu gagal mencegah kematian simulasi dari Radcliffe, Green, dan House. Semoga beruntung selanjutnya. Namun kamu menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri dan pengabdian yang mengagumkan pada misi pengetahuan informasi dan penanganan anomali organisasi. Kamu telah disetujui untuk kerja lapangan di masa mendatang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk merayakannya. Banyak orang lain yang diberi tes ini tidak seberuntung itu. 50 subjek terakhir yang menyelesaikan simulasi ini gagal di bawah tekanan dan meninggal karena gagal jantung ketika ketakutan mereka menguasai mereka. Tapi bukan kamu. Kamu punya bakat menjadi agen yang benar-benar hebat di sini di organisasi SCP. Kita akan bertemu kembali. Sekarang tonton prosedur 110 Montauk terungkap takut sendiri. Cerita SCP-231 dan SCP-1025 Ensiklopedia Penyakit Umum untuk mengetahui lebih banyak SCP yang akan mengacaukan pikiranmu.